Udah siap belum semuanya? Jadi nggak buang waktu, nggak gitu lama lah hari ini, kayaknya sedikit lah. Cuma dua halaman. Biasa saya hajar 7 halaman, ini cuma 2-3 halaman. Yuk kita mau berdoa. Ya, kita masuk dalam doa ya. Kita berdoa. Ya. Bapa di dalam surga, kembali kami hadir di hadapan Tuhan, mengucap syukur, berterima kasih atas pimpinan Tuhan, atas hidup kami, hari lepas hari. Dan kami tahu Tuhan, di dalam dunia yang jahat ini, kami masih diberi kesempatan untuk bisa belajar mengenai firman Tuhan. Kami masih bisa diberikan kebebasan untuk bisa belajar tentang firman Tuhan. Biarlah Tuhan, waktu yang singkat ini, waktu yang sangat berharga ini Tuhan pakai, sehingga kami semakin hari semakin dikuatkan dalam pengertian kami mengenai firman Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan datang kembali, kami ada materai di dalam hidup kami, sehingga Tuhan mengenal kami, dan kami pun akan kembali bersama Tuhan sebagai pencipta kami. Terima kasih Bapa, buka hati pikiran kami supaya kami boleh menerima firman itu, sehingga firman itu hidup di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, siap. Senin lalu kita belajar mengenai siapa? Masih ingat? Senin lalu kita belajar Yakub dan Esau. Nggak terasa kita sudah masuk kejadian 32. Dari kejadian 1 masuk 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lalu kita potong langsung masuk 12 sampai ke 25. Itu cerita tentang Abraham. Abraham dengan Ishak. Nah, lalu dari situ kita masuk lagi dari anak-anaknya Ishak, yaitu Yakub dan Esau. Kejadian itu ada 50 pasal. Kita masuk kejadian 32 mengenai Yakub dan Esau. Kita belajar minggu lalu bahwa Yakub dan Esau itu adalah anak kembar. Nah, anak sulung, bukan anak sulung, anak paling besarnya adalah si Esau. Nah, kita belajar juga bagaimana Esau punya sifat. Sifat Esau itu menggampangkan segala sesuatu dan dia menganggap bahwa hak kesulungan itu hanya sebuah yang Yakub dan Esau. Nah, Esau itu suka yang merah-merah, maka dia disebut apa namanya arti namanya itu apa merah, ya, darah itu urusannya dengan dia gitu. Juga kita belajar bahwa Yakub itu sebagai apa namanya pengganti ya, apa, orang yang licik. Yakub itu adalah orang yang licik. Jadi juga kita belajar bahwa Yakub itu sebenarnya adalah pilihan Tuhan, tapi ibu Yakub dan Yakub sendiri potong jalan dengan cara yang tidak baik, dengan cara yang curang, yaitu apa mengelabui kokonya sendiri, kakaknya sendiri, yaitu si Esau. Sehingga Esau menaruh dendam kepada Yakub. Tapi itu bukan kesalahan Yakub, itu juga sudah masuk dalam rencana Tuhan. Tapi Tuhan tidak lupa bahwa Yakub juga punya kesalahan dan dia harus membayar kesalahannya itu. Jadi dari cerita ini kita melihat bahwa Yakub dan Esau itu melambangkan dua kekuatan besar nanti di akhir zaman yang akan saling berkelahi. Kita tahu bahwa Esau itu berhubungan dengan Edom. Oke. Juga kita belajar bagaimana Yakub keluar dari tanahnya karena dia akan dibunuh sama kakaknya. Jadi dia harus keluar. Konsekuensinya dia bagaimana dia mendapat hak sulung. Konsekuensinya dia bagaimana dia menipu kakaknya itu, yaitu dia harus keluar dari tanahnya sendiri. Dia harus menjauh dari bapaknya sendiri. Dan dia harus pergi bekerja kepada pamannya yang namanya Laban. Bukannya dari tempat yang enak yang namanya Laban, yang namanya tanahnya sendiri, ke tempat boleh dibilang rumah setan. Laban itu rumah setan. Boleh dibilang rumah setan. Kenapa? Laban itu ya semua sifat setan ada di situ. Gitu kan, nipu juga, apa namanya? Hipokrit juga, munafik juga, lengkap dah. Oke. Nah, jadi sekilas itu supaya kita nggak lupa ceritanya. Semakin kita ulang-ulang ceritanya, semakin kita mengerti
bagaimana jalan cerita sebuah cerita di Alkitab. Sehingga kalau kita membaca Alkitab itu kita harus belajar sekuennya. Sekuen itu apa ya? Urutannya. Jadi urutannya harus benar. Sehingga kalau kita belajar urutan-urutannya itu bisa nyambung kemana-mana. Terutama nyambung ke setiap cerita yang ada di Alkitab. Dari depan sampai habis. Nah, kita akan belajar bagaimana kita bisa menginterpretasikan atau mengartikan yang namanya akhir zaman. Akhir zaman di buku Wahyu itu banyak sekali mengenai lambang-lambang. Itu binatang ini, binatang itu, ya kan? Kota ini, kota itu, negara ini, negara itu. Itu semua merupakan lambang. Tidak menutup kemungkinan bahwa lambang-lambang tadi yang saya sebutkan tadi bisa berupa literally atau memang aslinya begitu. Jadi kita bisa melihat, nah bagaimana cara mengartikan sebuah nubuatan atau mengartikan sebuah wahyu. Buku Wahyu itu bagaimana kita mengartikannya? Kita nggak boleh mengartikan menurut pemikiran kita, nggak boleh. Itu bahaya. Satu-satunya cara mengartikan sebuah cerita di Alkitab, yaitu pakai Alkitab sendiri. Alkitab itu penuh dengan rahasia. Alkitab itu penuh dengan cerita dan juga ada jawabannya. Jadi ada cerita mengenai lambang ini, ada jawabannya di buku lain. Jadi biar Alkitab sendiri, biar firman Tuhan sendiri yang mengartikan apa yang ditulis di sana. Kita nggak boleh mengartikan segala sesuatu berdasarkan opini kita atau pola pikir kita. Itu nanti ujung-ujungnya sesat. Banyak sekali pengajar-pengajar, bahkan pendeta-pendeta besar mengartikan tanpa referensi. Asal diartikan aja. Tapi nggak ada referensinya, itu bahaya sekali. Jadi kita belajar bagaimana kita melihat latar belakang sebuah cerita, sehingga kalau kita belajar latar belakang ini, kita tahu, oh ternyata kayak contohnya misalnya gini. Kenapa ya saya dah, kok si Sung Sung bisa ya hidup di hutan, gitu misalnya. Ternyata masih kecilnya dia memang begitu. Latar belakangnya dia memang dari kecil dia sukanya tinggalnya begini, suka begitu, berani ke depan, nah, gitu. Jadi membuat kita tahu bahwa kenapa orang macam si Hendrik ini, si Sung Sung ini suka tinggal di hutan karena masa kecilnya dia begini, gitu. Jadi ada tracknya, ada historinya, ada sejarahnya, sehingga kita mengerti, nggak sembarangan. Oh mungkin gara-gara si Hendrik ini pernah tinggal di sini atau gini, enggak. Tapi ada track recordnya, ada historinya. Oke. Nah jadi kembali lagi kita bicara mengenai Yakub dan Esau, ini sambungan. Jadi kita belajar bahwa Yakub harus bekerja 14 tahun untuk mendapatkan seorang istri, tapi dia dapat 2 karena ditipu sama pamannya sendiri. Ya, kita belajar bahwa istrinya si Yakub, siapa namanya? Ada yang tahu? Istrinya Yakub siapa namanya? Ribka. Tapi waktu dia mau dapetin si Ribka, bapaknya bilang begini, ya udah lu kerja 7 tahun untuk dapetin Ribka. Pas udah 7 tahun kawin bukan dapet Ribka. Salah. Hah? Ribka itu bininya Ishak. Oh, sorry, bukan Ribka. Rahel. Ribka lagi Rahel. Ya, Rahel. Rahel dan Lea. Dia mau dapetin Rahel. Dapatnya Lea, gitu loh. Di Alkitab dijelaskan Lea itu rada juling matanya. Rahel sama Lea. Iya, Rahel sama Lea. Jadi dia dapat Lea dulu. Si Yakub nggak suka sama Lea karena kurang cantik, karena matanya ada yang nggak beres, matanya juling mungkin ya. Ada kemungkinan matanya juling. Itu yang ngomong kita, bukan saya. Ada ininya, ada ayatnya. Jadi nggak perlu saya buka. Kalau mau buka cari sendiri, ada, pasti ada. Saya jamin 100% ada. Saya udah buktikan ke Budi waktu itu. Jadi dia belajar di suatu tempat bagaimana dia bisa menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. Dari hidupnya yang menipu, dia belajar bagaimana dia ketemu Tuhan.
ya, tangga itu, waktu dia mimpi tangga di battle, dia tahu Tuhan memberikan janji-janjinya. Nah, pada saat dia kembali ke tanahnya, ke kampung halamannya, dia harus berhadapan dengan kakaknya, si Esau. Nah, si Esau udah siapin 400.000 tentara untuk menyerang dia. Dan dia takut. Nah, dari sini kemarin kita selesai di saat kita selesai cerita Yakub dan Esau itu pada saat Yakub bergumul dengan Tuhan, katanya. Ya. Jadi kalau kita mau lihat lagi, saya akan share screen. Kita belajar. Makin seru kita lihatnya. Oke. Pup. Nah, nih. Jadi kita belajar ini lihat tuh, ada 50 pasal, kita udah di 32. Habis 32 kita masuk habis dari Yakub, kita akan masuk anak-anaknya Yakub. Selesai kejadian. Cepat ya. 3 minggu tuh. Oke, jadi kita belajar di sini. Yakub pada saat itu dia ketakutan. Lalu dia menyendiri, pada saat dia menyendiri, dia bilang apa? Nih. Lalu tinggallah Yakub seorang diri. Dan seorang laki-laki, ini dibilang seorang laki-laki, bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Jadi kalau kita ngomong seorang laki-laki, Apa? ya, ini kita catat ini, penting ini. Ini sangat penting. Kalau kalian mau belajar arti-arti semuanya ini penting. Kita harus catat. Yakub itu seorang diri, lalu dia ketemu dengan seorang laki-laki. Kita lihat nih, ini seorang laki-laki, disebutkan di sini seorang laki-laki. Oke, dia bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Saya melihat bahwa kata-kata bergulat ini bukan berarti dia berantem, bukan. Bergumul. Ya, bergumul. Bergumul itu berbeda dengan bergulat. Jadi dia belajar bahwa dia melihat dan ketika orang itu dilihat orang nih, ini orang, dibilang orang, tidak dapat mengalahkannya, ia bukan memukul, dia juga ini bukan memukul. Di bahasa aslinya cuman disentuh doang. Jadi dia punya pangkal paha tuh disentuh, pluk, copot, dia punya pangkal pahanya pengok, jadi kayak keseleo gitu. Sehingga sendi pangkal paha itu terplecok keseleo. Ini bukan memukul. Artinya disentuh doang, dicetuk gitu ya pakai tangan. Tuk. Nah, pada saat si Yakub melihat bahwa orang itu cuma sentuh kakinya langsung pengok, dia tahu ini bukan orang sembarangan. Dia langsung tahu banget bahwa ini bukan orang biasa. Ini namanya superhuman. Orang-orang yang bukan manusia lah, boleh bilang. Jadi dikatakan di sini orang itu bilang begini, biarkan aku pergi karena fajar sudah menyingsing, sudah mau pagi. Yakub bilang, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Jadi dia tahu nih, ini pasti kalau bukan Tuhan, ya siapa gitu loh. Dia minta supaya dia diberkati. Dia minta orang itu supaya memberkati aku, dia bilang. Lalu ditanya, siapa namamu? Yakub. Lalu orang itu bilang, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tapi Israel. Oke, tapi Israel. Ini catatannya penting. Sebab engkau telah bergumul melawan siapa? Melawan Allah dan manusia. Jadi ini Yakub ini ada dua pribadi yang dia lawan. Satu namanya Allah, satu lagi manusia. Disebutkan orang. Oke, ini catatan kita. Catatan kita ada. Tadi pertama disebut orang di sini. Lalu dia bilang begini, kamu melawan Allah dan manusia. Dan kau menang. Lalu Yakub tanya, katakanlah juga namamu. Ini harus penting. Oke. Tapi sahutnya apa? Mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di sana. Jadi catatannya adalah Yakub
melawan Allah dan manusia. Jadi orang ini bukan orang sembarangan. Dikatakan bahwa ini adalah Allah dan manusia. Lalu kita lihat lagi bahwa Yakub diganti namanya dari Yakub menjadi Israel. Oke. Jadi kalau kita melihat bangsa Israel itu bangsa yang dibentuk oleh Tuhan sendiri. Bagaimana cara dibentuknya? Diganti nama Yakub menjadi Israel. Kalau Yakub tidak pernah diganti namanya, mungkin bangsa itu disebut bangsa Yakub. Karena bangsa itu dinamakan Israel karena Yakub diubah namanya menjadi Israel. Yakub itu artinya apa tadi saya katakan? Pengganti. Diganti menjadi Israel, artinya apa Israel? Prince of God. Prince of God itu adalah pangerannya Tuhan. Prince of God, itu Israel. Artinya dari Israel itu adalah Prince of God. Pangeran. Pangerannya Tuhan. Oke, jadi itu catatannya. Juga ditanya, katakanlah namamu. Kenapa dia mau nanya namanya? Mengapa engkau menanyakan namaku? Jadi cerita ini, seperti saya katakan bahwa setiap cerita di Alkitab itu melambangkan sesuatu. Bisa melambangkan kejadian yang akan datang, bisa juga kejadian akhir zaman. Oke, kita belajar. Lalu di situ Yakub menamai tempat itu Penil. Ada yang tahu artinya Penil apa? Tapi bahasa Inggrisnya Peniel. Peniel, oke, Peniel. Bukannya Penil, ada P-E-N-E-I-L. Peniel, Peniel. Peniel. Artinya apa? Penil? Ada yang tahu? Pergumulan. Bukan. Penil itu artinya wajah Tuhan. Bukan. Penil itu artinya wajah Tuhan. Dari mana kita tahu? Lihat, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Itu. Yakub menamai tempat itu Penil sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka. Jadi artinya the face of God, wajah Tuhan dalam rupa manusia. Oke, nggak mungkin Yakub bisa melihat wajah Tuhan dalam rupa Tuhan, nggak mungkin. Tapi dikatakan di sini dia melihat, tapi nyawaku tertolong. Oke, jadi kalau kita pergi ke Israel, tahu ini nggak sengkel? Itu kalau kita makan daging sapi, antara paha dengan itu apa namanya? Paling ujung paha tuh namanya apa? Sendi. Lamb shank. Enak itu beneran, tapi orang Israel nggak berani makan tuh. Shank in Indonesian apa artinya? Betis. Murah. Betis. Hah? Betis. Oh, betul. Nah, jadi orang Israel nggak makan betis sapi, nggak makan. Pokoknya yang namanya betis-betis apa nggak pernah dimakan. Nih, lihat disebutkan. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak makan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Saya juga nggak tahu nih bahasa Indonesia kenapa sendi pangkal paha. Dengkul kali. Bukan, ini sendi pangkal paha nih. Ini Betis, paha. betis. Betis nih. Ya betisnya. Jadi ini namanya sendi kan yang bergerak. Ya pokoknya betis aja. Ini orang Israel nggak makan ini. Sampai hari ini mereka nggak makan. Sampai hari ini. Itu udah ribuan tahun mereka nggak makan. Oke? Jadi kenapa orang kalau ditanya kenapa kamu nggak makan sendi, nggak makan betis, lamb shank? Karena ini ceritanya ini. Oke? Nah, kita mau tanya siapa orang ini? Siapa orang ini? Ini nih, orang ini siapa? Yang bergumul dengan si Yakub siapa? Pertama dikatakan ini orang, lalu juga Allah. Allah. Lalu kita lihat Hosea 12 ayat 3 sampai 4. Kita lihat cerita ini. Ayat berapa? Hosea 12
ayat 3 dan 4. Lihat. Hah? Tuhan mempunyai perbantahan dengan 3 Yehuda. sama 4. 3 sama 4. Hosea 12, 3 dan 4. Ayat 3 dan 4. Okay? Ia akan menghukum Yakub sesuai dengan tingkah lakunya. Dan akan memberi balasan kepadanya sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Okay? Di dalam kandungan, ia menipu saudaranya sendiri. Bayangin aja, ini yang namanya Yakub dalam kandungan udah menipu saudara. Bayi aja, dari bayi aja udah nipu bayi, lucu kan? Dan ini penting nih. Dan dalam kegagahannya, ia bergumul dengan Allah. Jadi kita tahu nih, Yakub bergumul dengan Allah. Ini Hosea, nih Nabi Hosea bercerita mengenai Yakub. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Nah ini, malaikat. Ini disebut malaikat di sini. Jadi tadi ada Allah, ada manusia, ada malaikat. Jadi kita harus tahu dulu nih, si Yakub ini bergumul dengan siapa orang ini. Jadi Alkitab jelas mengatakan bahwa dia bergumul dengan Allah, bergumul dengan manusia, bergumul dengan malaikat. Oke? Dan dia menangis, memohon belas kasihan padanya. Di battle, ia bertemu dengan dia. Nah, di battle, ia bertemu dengan dia. Siapa dia? Ya ini malaikat ini tadi. Dan di sana ia berfirman padanya, ya ini Tuhan semesta alam, bla 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 ke bawah. Oke? Jadi kita melihat bahwa ada satu pertanyaan mengatakan, siapa orang ini? Orang ini di sini di dalam buku Hosea dikatakan malaikat. Tapi kalau dikatakan dalam kejadian cerita sebenarnya 32 dikatakan apa? Nih. Allah dan manusia. Jadi ada 3 karakter. Dia Allah, dia malaikat, dia manusia. Ya. Nah, jadi kita belajar di sini cerita Yakub dan kita tahu bahwa di akhir zaman itu ada 2 kekuatan besar, yaitu Yakub dan Esau. Itu akan berkelahi. Nah, kita melihat bahwa cerita Yakub ini kenapa dia bergumul dengan Allah? Karena dia sedang ada masalah. Masalah ketakutan. Ada kakaknya mau nyerang dia. Nah, cerita ini menggambarkan masa depan. Akhir zaman. Gitu. Jadi ada kesamaan-kesamaan cerita di dalam Alkitab yang merujuk kepada cerita Yakub dan Esau ini. Yaitu apa? Pertama, Yakub dalam keadaan susah. Orang Amerika kenal yang namanya the Jacob's Trouble. Kalau kita dengar Jacob's Trouble, inilah ceritanya. Kalau bahasa Indonesia, kesusahan Yakub. Saya nggak tahu pengajar-pengajar atau pendeta-pendeta bercerita tentang kesusahan Yakub. Pernah dengar kesusahan Yakub? Khotbah tentang kesusahan Yakub? Saya rasa nggak pernah dengar. Tapi di sini paling sering orang dengar. Banyak pendeta di sini cerita tentang Jacob's Trouble. Nah inilah Jacob's Trouble itu kesusahan Yakub. Masalahnya Yakub. Nah Yakub itu masalahnya dia mau diserang sama kokonya sendiri, kakaknya sendiri mau diserang. Nah kita melihat ada cerita bahwa Yakub sedang susah. Lalu dia bertemu dengan Tuhan, dia bergumul dengan Tuhan dan dia menang. Dan Tuhan memberkati dia, mengganti namanya. Lalu Yakub nanya, nama kamu siapa? Kenapa kamu nanya nama saya? Gitu loh. Mah, tidur ya? Kemarin segar, hari ini nggak segar. Habis makan ya? Nah, jadi ini, sekarang kita ngomong akhir zaman. Kita akan belajar akhir zaman. Tapi melek lagi. Oke. Merun sebentar, melek lagi gitu. Ya, sekarang kita mau belajar tentang akhir zaman. Oke, kita udah tahu nih ceritanya si Yakub dan malaikat ini. Jadi ada tiga bentuk, satu Allah, satu malaikat, satu manusia. Tapi kalau mau tahu lagi bahwa orang ini bukan siapa-siapa, tapi Yesus sendiri. Di perjanjian lama, oke? Yesus itu sebelum menjadi rupa manusia, dia itu adalah, saya nggak berani ngomong, tapi Alkitab menyatakan ada malaikat, penghulu malaikat. Jadi bosnya malaikat. Kalau dalam perang itu jenderalnya dia gitu loh. Mungkin di atasnya jenderal.
penghulu, pemimpin tertinggi malaikat. Nah, itu Yesus sendiri. Di dalam Alkitab, apa namanya, pernah dengar namanya Mikael? Ya, Malaikat. Ayo. malaikat kan ada 3, ada Michael, ada Gabriel, Lucifer. Lucifer. Michael ini yang paling terkenal. Karena dia itu penghulu malaikat tertinggi. Dan dia cuma disebut 6 kali di dalam Alkitab. Cuma 6 kali disebut, apa namanya, 6 kali. Nah, kalau mau lihat referensinya ada nih. Tuh, cuma 6. Pertama, itu satu-satunya ini disebut Michael, malaikat itu satu-satunya yang disebut archangel. Archangel itu penghulunya malaikat tertinggi. Jadi dia paling tinggi posisinya. Kedua dikatakan apa? Michael ini menjaga orang Israel. Yang ketiga, Michael itu directly opposite Satan. Jadi ini di Wahyu dikatakan bahwa Michael itu berkelahi sama setan secara langsung. Dan dia yang merebuke setan, apa rebuke ya? Dihardik. Gitu loh. Lalu di situ dikatakan lagi, Michael only say 4 words in the Bible. Dia cuma ngomong 4 kata. Di dalam Alkitab tuh cuma dikatakan ada 4 kata doang. Lalu Michael itu juga military commander. Jadi dia jenderalnya di dalam pasukan malaikat. Lalu dikatakan lagi Michael itu battles, patron, angel, and other nations. Jadi dia berperang melawan malaikat-malaikat di tempat lain. Jadi cuma ada 6 faktanya mengenai Michael. Oke, jadi kita mesti tahu dulu fakta-fakta ini. Oke. Jadi kita mau melihat sekarang bagaimana hubungannya dengan akhir zaman. Kita lihat Daniel 11 ayat 44. Kalau kita ngomong buku Daniel, itu urusannya udah pasti akhir zaman. Ini mengenai Raja Negeri Utara dan Raja Negeri Selatan. Ini bagaimana, saya nggak akan cerita banyak mengenai cerita ini, karena bisa sampai besok. Tapi mengenai Raja Utara. Oke, ini Raja Utara, ini Kerajaan Utara, bilangnya Kerajaan Utara. Kalau kita baca di ayat 44, ini Kerajaan Utara yang ingin menguasai dunia. Oke, kalau di ayat 44 bilang apa? Nih, kita baca ya. Tetapi kabar-kabar dari sebelah timur dan dari sebelah utara akan mengejutkan hatinya. Siapa hatinya? Orang utara, Kerajaan Utara. Oke, nanti kita akan belajar suatu hari mengenai siapa itu Kerajaan Utara. Bukan lain, bukan itu orangnya Esau. Dia terkejut mendengar kabar-kabar dari timur dan dari utara. Sehingga apa? Dia keluar dengan kegeraman yang besar, dia marah. Untuk apa? Dia mau memusnahkan, membinasakan banyak orang. Banyak orang di sini artinya apa? Kita. Anak-anak Tuhan. Oke, keturunan-keturunan Yakub dari Abraham. Ini kita ngomong soal kabar-kabar dari timur, dari utara. Kabar apa? Pertanyaannya. Oke. Dia mengejutkan, dia mau menghancurkan, memusnahkan, membinasakan banyak orang. Banyak orang di sini bukan orang biasa. Kita yang mengenal Tuhan, yang dia mau binasakan. Oke, kita lihat nih ayat 44 dulu ya. Kita mesti tahu, kita catat ini, catatannya. Jadi, apa yang terjadi? Kalau Kerajaan Utara ini mau menghancurkan banyak orang, apa yang terjadi di akhir zaman? Kita buka di Daniel 12, ayat selanjutnya. Kita lihat akhir zaman. Pada waktu itu, muncul siapa? Michael. Pemimpin besar itu. The Archangel bahasa Inggrisnya. Ini jadi untuk ngapain? Dia akan mendampingi anak-anak bangsamu, kita. Anak-anak Tuhan. Dan akan ada suatu kesesakan besar. Kesesakan Yakub. Ini bahasa ini harusnya trouble.
Ini Jacob's trouble. Ini kesesakan besar. Untuk siapa? Kesesakan siapa? Kita loh. Anak-anak Tuhan loh. Kita akan ada waktu, ada masa kesesakan yang besar. Seperti apa? Belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai waktu itu. Jadi akan ada kesesakan yang sangat besar yang belum pernah terjadi. Ini kita, kalau bisa mah jangan ngantuk karena ini penting. Tetapi waktu itu bangsamu akan terluput. Karena apa? Karena kita ada Michael, pemimpin besar itu. Siapa Michael? Oke? Bangsamu akan terluput, kita nih manusia, anak-anak Tuhan ini, kita nggak akan luput dari mana? Dari apa yang namanya kesesakan besar. Bagaimana caranya supaya kita nggak terluput? Supaya kita terluput dari kesesakan ini. Caranya bagaimana? Lihat, yakini, ini penting sekali mah. Penting sekali, jangan ngantuk. Ini harus dicatat. Barang siapa yang didapati namanya tertulis di dalam kitab itu. Jadi, Yakub menanyakan nama. Ya kan, nama kamu siapa? Kenapa kamu nanya nama saya? Jadi nanti di akhir zaman, Tuhan akan menulis nama kita di dalam buku Tuhan. Dan kalau kita sudah ditulis namanya selama di kitabnya Tuhan, kita akan terluput walaupun kita akan masuk ke dalam kesesakan itu. Walaupun kita masuk ke dalam masalah besar di akhir zaman. Akan muncul pemimpin besar yang namanya Michael. Jadi kerajaan utara ini mendengar berita-berita dari selatan, dari timur dan dari utara. Itu dikatakan di dalam Daniel 11. Dia mendengar itu dan dia marah. Dia marah, dia mau memusnahkan orang-orang seperti kita. Ini orang-orang Kristen. Orang-orang yang percaya dengan Kristus. Dia mau memusnahkan kita. Tapi pada saat dia memusnahkan, siapa yang muncul? Ini satu. Michael. Oke. Jadi ingat. Ada 3 macam. 1, akan ada kesesakan besar. Kedua, akan muncul Michael. Ketiga, kita akan luput. Ya, itu ceritanya. Jadi kalau kita mau tahu siapa itu Michael lagi, kita lihat di Yudas. Ini jelas nih berapa orang. Kita lihat referensinya. Yudas 1 ayat 9. Lihat. Tetapi penghulu besar itu, penghulu malaikat itu namanya Michael, ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis dengan kata-kata hujatan. Ini banyak orang salah menginterpretasi bahwa Michael ini benar-benar malaikat. Ya kita gini loh. Setiap manusia, setiap orang yang percaya kepada Tuhan, apalagi dia melayani Tuhan, dia punya interpretasi mengenai firman Tuhan. Dan firman Tuhan menginterpretasi firman Tuhan sendiri. Setiap orang bisa berlainan. Bukan berarti orang itu salah. Yang penting tidak keluar dengan jalurnya. Jalurnya apa? Bahwa kita percaya Yesus itu Allah, Yesus itu juga manusia, dan dia juga Roh Kudus. Itu harus penting. Itu janji iman kita bahwa kita tahu Yesus itu adalah Tuhan. Dia malaikat penghulu tertinggi juga karena apa? Di perjanjian lama sebelum dia menjadi manusia, dia bisa jadi apa aja. Salah satunya dia adalah pemimpin tertinggi malaikat-malaikat di surga, pemimpin tertinggi kayak presiden. Presiden dibilang apa? Pemimpin tertinggi apa? Angkatan bersenjata kan? Apa namanya sih? Panglima. Padahal dia bukan orang militer. Kayak Presiden Jokowi. Dia bukan orang militer, tapi di dalam hukum militer, dia adalah panglima tertinggi di atas jenderal. Dia di atas jenderal, panglima tertinggi, dia panglima. Jadi kalau jenderal bilang A, lalu panglima bilang B, B yang jalan bukan A. Itu harus kita mengerti.
Jadi ada orang bilang Michael itu bukan Yesus, ya boleh saja. Kalau saya saya nggak berani mengatakan bahwa Michael itu Yesus, tapi menurut firman ini, saya berani mengatakan bahwa Yesus itu di atas jenderal-jenderalnya malaikat, panglima dia. Di sini disebut dia penghulu, panglima. Kenapa dia nggak berani menghakimi iblis? Kan dia Tuhan. Inilah artinya. Kenapa dia nggak berani menghakimi iblis? Dengan kata-kata hujatan. Lihat. Tuhan tidak pernah menghujat. Ini loh, ini kunci katanya nih ini. Kunci katanya ini. Jadi pada saat Michael berselisih ini, Yesus sendiri berselisih dengan iblis. Iblis mencobai Yesus supaya dia menghujat Tuhan atau menghujat dia. Tapi tidak pernah dilakukan karena Tuhan tidak pernah menghujat. Tapi dia katakan apa? Kembali lagi, hukum Tuhan. Kiranya Tuhan menghardik engkau. Dari sini kita bisa melihat bahwa cerita ini membuktikan bahwa Yesus pada saat dia dicobai, ada tertulis. Dikatakan, nyalah engkau. Inilah artinya, kiranya Tuhan menghardik engkau, artinya nyalah engkau. Kepada Allah lah engkau menyembah. Jadi, kita mengartikan sebuah Alkitab itu harus diartikan melalui Alkitab itu sendiri. Jangan kita mengartikan diri sendiri, oke? Nah, ini salah satu referensi siapa itu Michael, oke? Lalu kita lihat bahwa di akhir zaman, kalau kita baca di Wahyu, kita buka Wahyu, Wahyu 14 ayat 15, kita lihat. Kita lihat di sini. Maka keluarlah malaikat lain dari mana? Dari bait suci. Wahyu berapa? 14. 14 ayat 15. Dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya menuai, sebab tuai di bumi sudah masak. Ia yang duduk, ini artinya apa? Akan ada 3 malaikat, di sini ada cerita 3 malaikat yang akan memberitakan kabar-kabar. Maka disebutkan tadi, kabar apa yang membuat si kerajaan utara itu marah? Kabar apa? Kabar-kabar mengenai pemisahan. Di sini ini kalau kita belajar lagi, ini namanya tuaian di bumi. Tuaian apa? Anggur. Kalau kita baca lagi. Malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah anggur. Melemparkannya dalam kilang besar, yaitu murka Allah. Jadi akan ada pemisahan orang-orang yang benar dengan orang-orang yang jahat. Di akhir zaman akan terlihat sekali mana yang benar, mana yang jahat. Kita ini masuk dalam kategori orang-orang yang benar. Walaupun hidup kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tapi kita sudah diselamatkan. Karena apa? Karena kita sudah percaya Tuhan. Kalau kita sudah percaya sama Tuhan Yesus, jangan sampai kita kehilangan janji itu. Akan ada masa di mana kita akan dipisahkan. Mana yang jahat? Orang yang jahat akan makin jahat. Orang yang benar akan makin benar. Itu Tuhan yang ngomong, bukan saya. Jadi kalau kita sudah melakukan apa yang benar, dan terus melakukan apa yang benar, kita harus sadar. Langsung harus sadar kemari. Sadarnya apa? Tuhan sedang memisahkan. Sabitnya sedang memisahkan. Mana yang benar, mana yang tidak benar. Dan ini didengar sama kerajaan utara bahwa ada orang-orang benar. Itu bikin hatinya panas. Siapa yang panas? Si setan. Dia mau memusnahkan, dia mau hancurin, dia mau bikin susah. Tahu nggak zaman sekarang nih, lagi ribut-ribut soal apa? Vaksin, betul nggak? Vaksin coronavirus. Ini vaksin coronavirus ini lagi diributin, lagi ada kontroversi bahwa vaksinnya bukan sembarang vaksin. Vaksinnya ada digitalnya. Ada digital vaksin. Jadi kalau kita disuntik vaksin, itu masuk digital. Ada satu digital yang bisa tahu badan kita apa. Jadi bukan hanya vaksin. Manusia itu mau dibikin sedemikian rupa supaya bisa diatur dan dikontrol. Itu sedang terjadi. Ada kekuatan besar yang akan melakukan itu secepat mungkin. Kita harus hati-hati sekarang
Dan kita harus sadar dan waspada. Oke, kita hidup di zaman akhir. Ingat itu. Oke? Jadi berita tentang apa? Ini berita tentang pemisahan antara orang benar dengan orang yang jahat. Tapi kita melihat lagi kalau di ayat selanjutnya, lucu. Ini ayat selanjutnya adalah bagaimana orang-orang yang dikatakan tadi di Daniel akan ada kesusahan besar. Oke? Kesusahan besar itu apa? Bagaimana? Yang belum pernah terjadi, kita nggak tahu. Untuk siapa? Untuk kita loh. Bukan orang-orang yang nggak percaya Tuhan. Orang-orang yang nggak percaya Tuhan itu yang akan menyiksa kita loh. Tapi jangan salah. Dikatakan di sini apa? Kita nyanyian mereka yang menang. Ini kalau mau baca semua banyak ya. Jadi kita lihat bahwa lihat, aku melihat bagaikan lautan kaca bercampur api. Orang-orang yang telah mengalahkan binatang itu dan patungnya. Lihat. Baca. Orang-orang yang mengalahkan binatang dan patung dan bilangan namanya. Jadi orang-orang dikasih tanda itu bilangan namanya. Apa? Mereka menyanyikan nyanyian Musa. Mereka menang. Mereka menang terhadap masalah itu. Mereka menang terhadap penyiksaan itu. Jadi kita suka ditakut-takuti, wah kita akan masuk dalam masalah besar. Nggak, jangan takut. Kita didampingi sama malaikat besar itu, yaitu Yesus Kristus sendiri, yang akan mendampingi kita untuk melewati masa besar itu. Ada orang mengatakan bahwa kita tidak akan masuk ke dalam tribulation. Tribulation itu masa pencobaan, masa yang sulit itu. Ada lagi yang percaya bahwa kita akan masuk. Jadi ada dua pemikiran. Satu, orang-orang Kristen itu akan masuk ke dalam masa susah. Ada satu lagi yang bilang tidak masuk. Tapi kalau masuk atau tidak masuk, urusannya adalah belakangan. Nanti kita akan lihat sendiri. Tapi kalau kita masuk, anggap aja kita masuk. Kalau nggak masuk, kita nggak usah pusing. Kita udah diangkat Tuhan. Tapi kalau masuk, kita juga jangan pusing. Ada Tuhan. Ada penolongnya. Gitu. Kita lihat di Wahyu 7 ya. Coba kita lihat Wahyu 7. Wahyu 7. Lihat. Ayat yang berapa nih? Nih. Lihat nih. Tadi kan saya katakan bahwa berita-berita apa? Kabar-kabar apa? Yang kerajaan utara marah. Kerajaan dikatakan kabar dari timur. Kita lihat nih. Dan aku melihat, ayat 2, seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Matahari terbit di mana? Di timur. Ini materai Tuhan. Ia membawa materai Allah. Dan berseru dengan suara nyaring keempat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Jadi dia dengar nih. Oke. Juga ada di Wahyu 18 ya mungkin. Wahyu 18 kita lihat Wahyu 18. Kita lihat. Wahyu berapa? 18. Wahyu berapa? Wahyu 18. Wahyu 18. Ya. Lihat. Ayat Kemudian dari 7. 7 tadi, Wahyu 7 ayat 2 sama Wahyu 18. Kan dikatakan tadi ada berita dari timur dan berita dari utara. Nah, berita dari timurnya tadi udah ketahuan di Wahyu 7. Karena dari timur. Timurnya di mana? Matahari terbit. Kedua, dari utara. Utara itu apa? Di atas. Utara. Lihat. Daripada itu aku melihat seorang malaikat lain turun dari sorga. Ia mempunyai kekuasaan besar dan bumi menjadi terang oleh kemuliaannya. Dan ini ianya udah besar. Wahyu berapa? Wahyu 18. 7 dan 18. Ayat berapa? Wahyu 7 ayat 2. 18. Ayat Wahyu 18 ayat 1. Ya. Jadi ini menjadi terang oleh kemuliaan. Ini kita melihat bahwa berita-berita ini yang membuat si kerajaan utara marah, yang akan merusak kita. Oke. Kita lihat bagaimana kesusahan Yakub itu. Jadi Yakub pada saat hidupnya dia susah sekali karena dia mau melawan kokonya mau melawan dia. Dia datang kepada Tuhan dan Tuhan memberikan janji-janjinya itu kepada Yakub. Oke, kita lihat Yeremia 30. Yeremia 30
Ayat 6 dan 9. Kita lihat. Coba, tanya, dan selidiki. 6 dan 9. Ya, gini mah. Nanti catat. Ini kan saya kasih YouTube, nah bisa catat lagi. Yang penting dengar, ini kan ada tulisannya di sini supaya bisa lihat. Ya, Ya, mah. ya, ya. Jadi mama nggak hilang konsentrasinya. Dengar dulu aja, ya. Lihat, coba, tanya, dan selidiki. Yung, ini mama punya ini gambar kok stuck. Diam tuh. Oke, jadi mama baca aja. Nanti mama bisa lihat lagi di YouTube, ya. Oh, dicatat juga belum tentu dibaca. Mudah-mudahan dibaca. Oke. Coba, tanya, dan selidiki. Adakah laki-laki melahirkan? Pernah dengar laki-laki melahirkan? Nggak pernah dengar. Jadi, mengapa setiap laki-laki kulihat tangannya, pinggangnya, seperti seorang perempuan yang melahirkan? Mengapa setiap muka berubah menjadi pucat? Ini kiasan. Bukan berarti laki-laki bisa melahirkan. Tapi, bagaimana kiasan ini menunjukkan ayat berikutnya. Lihat. Alangkah hebatnya hari itu. Tidak ada taranya. Itulah waktu kesusahan bagi Yakub. Ini dihubungin dengan Yakub. Yakub itu, tahu nggak sih bagaimana Yakub susahnya kayak apa? Waktu dia mau pulang kampung, dia mau dihadapkan dengan 400.000 tentara dari kokonya, mau nyerang dia. Itu bisa bayangin aja susahnya kayak apa. Susahnya kayak begini. Dikatakan, alangkah hebatnya hari itu tidak ada taranya. Jadi, akhir zaman, yang namanya kesusahan hidup itu nanti buat kita orang-orang percaya Tuhan. Saya udah bilang sekarang, supaya apa? Supaya kita jangan takut. Bukan nakut-nakutin, tapi justru jangan takut. Sudah dikasih tahu dulu. Ini kesusahan yang tidak pernah terjadi dalam hidup kita, nggak akan pernah lihat lagi. Sampai dikatakan dalam kiasannya apa? Seperti laki-laki melahirkan. Kalau perempuan melahirkan tuh masuk akal. Ini laki-laki melahirkan. Baik gimana caranya laki nggak kepikir ngelahirin gimana, dari mana? Mah, jangan tidur. Jangan tidur. Enggak. Oke, lihat nih. Itulah waktu kesusahan Yakub. Artinya apa? Nanti kita akan susahnya seperti Yakub. Maka terkenal di negeri barat itu terkenal yang nama Jacob Trouble. Kesusahan Yakub. Tetapi, nah ini. Tetapi ia akan diselamatkan daripadanya. Padanya mana? Ini. Hari hebat itu. Ayat 8 kita lihat. Maka pada hari itu, pada hari susahnya itu, firman Tuhan semesta alam berkata apa? Aku akan mematahkan kuk dari tengkuk mereka. Ini tuh artinya siapa nih? Kuk dari tengkuk. Esau. Esau menganggap hak sulungan itu buat dia tuh yoke. Kuk buat dia tuh cuma kuk aja. Dan memutuskan tali pengikat mereka. Dan mereka tidak akan lagi mengabdi kepada orang-orang asing. Tapi mereka akan mengabdi kepada siapa? Kepada Tuhan Allah mereka. Dan kepada Daud. Nah, kok mengabdi kepada Daud? Di sini ada dua interpretasi. Interpretasi pertama adalah bahwa akan ada masa sulit bagi bangsa Israel. Tapi dia akan datang. Siapa Daud? Siapa Daud? Yesus sendiri. Yesus adalah keturunan Daud. Yang akan kubangkitkan bagi mereka. Lihat, raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka. Siapa yang dibangkitkan? Yesus sendiri. Oke. Jadi, yang di masa akan datang akan ada kesusahan, seperti cerita Yakub, kesusahannya dia, yang sangat hebat. Kesusahan yang hebat itu seperti apa? Saya nggak tahu, beneran nggak tahu. Tapi Yesus jelas mengatakan apa? Nih, Yesus yang ngomong. Kita bicara mengenai Yeremia, mengenai Hosea, Daniel. Itu mereka
Melihat penglihatan, dikasih penglihatan sama Tuhan, ditulis. Tapi kali ini Yesus sendiri yang ngomong. Kita lihat. Di mana Yesus kalau ngomong soal akhir zaman? Nggak jauh-jauh. Matius 24. Kita lihat. Matius 24. Matius 24 bilang apa? Khotbah tentang akhir zaman. Yang ngomong siapa? Yesus sendiri. Oke. Ini akhir zaman. Kita ngomong akhir zaman. Akhir zaman. Oke. Ya. Ayat 21 dan 22. Apa yang terjadi? 21 dan 22. Sebab pada masa itu akan terjadi apa? Siksaan yang dahsyat yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Akan ada siksaan dahsyat yang belum pernah terjadi. Yang pernah terjadi apa siksaan? Contoh, banyak sekali nabi-nabi Tuhan tuh matinya lucu-lucu, aneh-aneh. Ada yang dibelah badannya, terbelah dua. Murid-murid Yesus matinya lucu-lucu, aneh-aneh. Petrus disalib terbalik. Ada yang digoreng. Yohanes digoreng pakai minyak goreng. Manusia digoreng, hidup-hidup. Terus ada yang dipanah di India, tuh si Thomas dipanah, dipanah, ditombak segala macam, matinya begitu. Ada lagi yang diputus lehernya. Ada bukan nabi, ada rasul yang dibawa ke daerah Turki, namanya Antipas. Itu nggak matinya gimana? Itu ada di Wahyu berapa ya? Ntar saya kasih lihat. Itu nggak matinya gimana? Secara sejarah nih mencatat, beneran sejarah mencatat bahwa ini orang ngasih tahu tentang bagaimana jahatnya rajanya. Rajanya bilang apa? Ya udah. Ini rajanya bikin patung lembu, tapi dalamnya kosong. Nah, patung lembu ini dalam kosong terbuat dari tembaga atau dari apa gitu ya. Itu perutnya si lembu itu ada pintunya. Perutnya tuh patung itu ada pintunya dibuka. Itu yang namanya Antipas, rasulnya Tuhan, itu dimasukin ke dalam situ. Terus dikunci dari luar. Udah dikunci diapain? Dibakar dari bawah. Orangnya di steam. Nah, dari hidungnya lembu, itu kayak ada corong. Kayak ada corong, sengaja dibikin corong. Jadi pada saat orang itu teriak-teriak di dalam, itu suaranya kayak lembu. Suaranya gitu. Itu benar-benar dibakar hidup-hidup, tapi bukan dibakar. Dipanggang. Sadis nggak? Sadis nggak, Mah? Sadis. Tapi di sini bilang apa? Siksaan dahsyat yang belum pernah terjadi. Jadi kalau pengkhotbah mengatakan tidak akan ada yang baru di dalam dunia ini, tidak ada yang baru di dalam kolong langit ini, ada siksaan apa lagi yang seserem ini? Nggak ada, cuma satu nanti. Ini. Dari dunia diciptakan sampai dunia habis tidak akan pernah terjadi lagi siksaan yang ini. Dan kenapa dikatakan dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak ada yang selamat. Ini kalau ngomong yang hidup, ini hidup, dia nggak sebut orang loh. Yang hidup itu apa? Ya binatang semua habis. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Yakub adalah orang pilihan, Abraham adalah orang pilihan, Nuh adalah orang pilihan, Daud adalah orang pilihan, Yusuf adalah orang-orang pilihan. Kita ini yang ada di tempat ini sekarang lagi bicara adalah orang-orang pilihan. Waktu itu akan dipersingkat. Jadi siksaan itu tidak panjang, sebentar aja. Karena apa? Kalau diterusin, nggak ada yang selamat. Satu juga nggak ada yang selamat. Mazmur 91. Ya, ini kayak sebentar lagi selesai. Mazmur 91. Jadi kita belajar mengenai bagaimana
Bagaimana kita mempersiapkan hidup kita. Udah nggak bisa main-main lagi. 91 ayat 14 dan 16. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Kembali lagi nih, kita akan diluputkan. Dibebaskan. Aku akan menjadi benteng. Tuhan akan menjadi benteng kita. Sebab, ingat, lihat, penting. Ia mengenal namaku. Yakub nanya, namamu siapa? Dan Tuhan mengatakan, ia mengenal aku. Jadi orang yang mengenal Tuhan dengan benar, yang mengenal nama Tuhan dengan benar, dia akan diluputkan dan akan dibentengi. Bila si Yakub berseru kepadaku, Yakub berseru-seru, Tuhan tolong saya. Dia minta klaim janjinya waktu dia di battle, dia bilang, aku akan memberikan janji ini kepada engkau, aku akan memberikan tanah ini kepada engkau. Dia bilang, Tuhan, dia minta, Tuhan waktu itu di battle kamu janji sama saya begini. Dia minta. Aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Dia itu Yakub dan kita semua anak-anak Tuhan. Dalam kembali lagi, trouble, kesesakan Yakub. Kesesakan yang macam mana? Yang tadi, yang belum pernah terjadi dalam hidup kita. Dan aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Jadi kita jangan takut. Kalau ada yang namanya siksaan susah itu, kalau kita benar-benar mengetahui Tuhan yang benar, kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, dan kita hidup sesuai dengan apa yang menjadi janji Tuhan, dan Kristus di dalam kita, lihat, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Yesaya 54. Ayat 7 dan 8. Hanya sesaat lamanya, sesaat, sebentar, aku akan meninggalkan engkau. Tetapi, kita ditinggalkan Tuhan hanya sesaat. Tapi, karena kasih sayang yang besar, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal, karena kasih sayang yang besar. Jadi setiap kata-kata yang ada di Alkitab itu nyambung semua. Aku mengambil engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap engkau sesaat lamanya. Sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, aku menyembunyikan wajahku hanya sesaat. Tapi dalam kasih setia abadi, Tuhan punya kasih itu abadi. Kasih setia Tuhan itu abadi. Aku telah mengasihani engkau. Firman Tuhan. Your Redeemer. Penebusmu. Tuhan penebusmu. Jadi, kita nggak perlu takut. Oke? Jadi kita belajar di Wahyu dikatakan bahwa orang-orang yang tidak menyembah patung itu akan diluputkan. Orang-orang yang menang atas binatang-binatang besar itu di Wahyu 14 dan Wahyu 15. Kita lihat Daniel. Ceritanya sama nggak? Sama. Nggak berubah. Daniel. 3 ayat 16. Ini cerita tentang apa? Bagaimana tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Pernah dengar? Cerita Sadrak, Mesak, dan Abednego? Ya. Bagaimana mereka itu nggak mau menyembah patung. Mereka nggak mau menyembah patung. Raja siapa? Raja Nebukadnezar. Membuat patung emas yang tingginya sekian. Di mana? Di Babel. Kita belajar Babel. Siapa yang bikin Babel? Babel baru, Neo Babel.
Nebukadnezar, kita belajar waktu itu. Ya. Ayat 16 kita lihat. Sekarang, kata rajanya nih, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gembus, dan... Jadi gini, nanti di akhir zaman akan ada sirene. Kayak misalnya kalau ada tsunami, ada gempa bumi, itu sirene kenceng suaranya. Ngasih tau orang-orang apa? Ini ada raja melewat, coba lu sembahin. Siapa rajanya? Ya Antikris. Persis. Tetapi jika kamu tidak menyembah, jadi orang-orang nanti dikasih tanda nih, lewat TV lah, lewat handphone lah, ayo semua keluar. Ada raja kita mau datang, lewat mungkin pakai pesawat, kamu harus nyembah dia atau gimana kita nggak tahu. Patungnya lah. Jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan kemana? Perapian yang menyala-nyala. Jadi si Sadrak, Mesak, dan Abednego ini akan dilempar ke dalam api. Mah? Ya, dengar. Ya. Kuping dengar. Ya, oke. Oh, Dikatakan lagi matanya lihat nih. rada. Nih, dikatakan lagi nih. Lihat apa dikatakan. Dewa mana yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab. Tidak ada gunanya kami memberjawab kepada Tuanku hal ini. Udah nggak ada gunanya lu jawab. Kenapa? Gue jawab iya enggak, ya pasti jawabannya enggak. Lihat nih, manusia-manusia zaman dulu, manusia-manusia yang berani mati untuk Tuhan, lihat jawabannya. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami. Ini artinya punya iman. Kalau Tuhan bisa melepaskan kami, pasti kita terlepas. Beneran, itu iman namanya. Dari perapian yang nyala. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tapi, seandainya tidak, misalnya Tuhan nggak nolong mereka juga, hendaklah Tuhan mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewanya. Dan tidak akan menyembah patung. Jadi iman itu, kita tahu bahwa Tuhan itu akan menyelamatkan kita, dan iman itu juga tahu bahwa walaupun Tuhan tidak bertindak, kita tidak akan kehilangan iman itu. Penting ini. Ini jawaban akhir zaman. Suatu hari nanti kita akan dihadapkan bagaimana kita harus menyembah patung itu, kita katakan, no. Nyawa urusannya, enggak apa-apa, jangan takut. Mati ya mati, udah orang sudah mati. Mati sekarang sama mati besok bedanya apa? Mati. Bedanya matinya ada yang begini, ada yang begitu, ada yang begini, ada yang begitu, ya kan? Ya mati juga. Bahkan mati sekarang karena Tuhan, kita mempunyai hidup yang kekal. Tapi kalau kita menolak Tuhan, bahkan kita menyembah patung itu, kita akan mati yang kedua, mati selama-lamanya. Itu ngeri. Ngeri. Okay. Lalu kalau kita lihat lagi nih, lihat ke bawah-bawah nih, kalau mau dipanjangin sedikit lah ya. Lihat. Rajanya bilang apa? Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan di tengah itu, dengan api-api. Yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi nih Sadrak, Mesak, Abednego ada 3 orang masuk, tapi ada 4 yang jalan-jalan di dalam api. Si raja lihat itu orang yang keempat itu kayak anak dewa. Dia nggak kenal Tuhan, dia pikir dia anak dewa. Ya. Tapi di situ sebut lagi, Sadrak, Mesak, Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi. Lah, apa urusannya ini? Ada Allah maha tinggi seperti anak dewa. Tadi bilang anak dewa, sekarang ngomong anak Allah yang maha tinggi. Terpujilah Allah Sadrak, Mesak, Abednego karena dia mengutus siapa? Malaikatnya. Apakah sama malaikat yang ditemukan sama Yakub? Sama. Ini malaikatnya sama. Jadi kita jangan takut. Walaupun kita masuk dalam api, harus masuk api, ya ini. Tuhan besertaku, kita tidak bisa berjawab. Lalu kalau kita mau nyambung lagi di cerita Daniel, Daniel masuk mana? Daniel dimasukin kemana? Ingat nggak? Singa. Lubang singa. Tapi lubang singa masuk, rajanya lihatnya apa? Ada siapa?
Ada 2 orang. Sama. Bisa bayangin nggak sih kita dimasukin ke lubang singa yang lagi lapar? Takutnya kayak apa? Tapi kalau ada Tuhan di sana, ada Yesus di sana sebagai malaikat penghulu panglima tertinggi, yang namanya singa, itu jadi meow, jadi kucing. Nggak ada artinya. Jadi saya mau katakan bahwa cerita Yakub dan Esau ini melambangkan akhir zaman. Tapi cerita bagaimana kesusahan Yakub, kesusahan kita akan terjadi, tapi Tuhan menjawab cerita ini, menjawab Yakub dengan mengatakan bahwa kamu akan dirubah namanya. Oke? Dan kita akan mendapat keselamatan kalau kita memiliki kekuatan dari Tuhan. Tuhan akan menyertai kita, jangan takut. Tuhan akan beri kita kekuatan kalau kita, ada kalaunya, kita mengenal namanya, satu. Kedua, melakukan kehendak-kehendaknya. Oke? Jadi waktu bertobat itu adalah sekarang. Tuhan menepati janjinya nggak? Pasti. Dia pasti menepati janjinya. Ini janji-janji Tuhan itu, dia akan meninggalkan kita. Tapi karena kasihnya abadi, dia akan datang lagi kepada kita, menyelamatkan kita. Jadi jangan takut. Waktunya bertobat itu sekarang. Kalau bagi mereka yang masih belum mau bertobat, ya nggak apa-apa. Saya udah cerita, saya udah kasih tahu. Ini bukan cerita. Ini bukan cuma cerita dongeng, hayalan. Enggak. Masa depan. Masa depan itu kapan? Now. Sekarang. Oke, lucu nih. Ada lagi lihat. Wahyu 14. Kita lihat. Wahyu 14 ayat 1 apa ngomongnya? Dan aku melihat sesungguhnya anak domba Yesus berdiri di Bukit Sion dan bersama-sama dengan Yesus 144.000 orang. Ini yang selamat dari masalah. Di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapaknya. Di kepala kita akan tertulis nama Tuhan. Kita pun dirubah namanya mungkin kayak Yakub. Yakub dirubah dari Yakub menjadi Israel. Nanti kita suatu hari masuk ke rumah Tuhan, mungkin nama kita udah bukan Tio Koklan lagi, bukan Sandy lagi, bukan Budi lagi. Apa namanya nggak tahu, Tuhan rubah namanya. Karena setiap cerita itu pasti mirip. Tuhan pasti rubah. Ini tertulis namanya. Dan yang terakhir, Wahyu 3 ayat 12. Ayat 12. Barang siapa menang. Menang melawan siapa? Melawan siksaan-siksaan itu, melawan si setan. Okay? Ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Nama kita nama baru. Oke? Jadi, kembali lagi kita belajar bagaimana Yakub dan Esau itu berkelahi, berkelahinya berpanjang-panjang sampai akhir zaman. Kerajaan dari utara siapa itu? Yaitu kerajaannya si Esau yang akan membunuh anak-anak kita. Tapi bagaimana kesusahan-kesusahan itu akan terjadi? Ada beberapa pendeta atau pengajar-pengajar mengatakan kita tidak akan masuk, tapi akan masuk dan tidak masuk itu bukan urusan. Yang jadi urusan kita, bagaimana kita mempersiapkan diri kalau masuk. Kalau nggak masuk, nggak masalah. Kita udah siapin diri dan kita udah akan diangkat. Tapi kalau kita masuk, kita pun akan diberikan kekuatan. Itu janji Tuhan. Janji Tuhan itu harus kita pegang. Janji Tuhan itu harus kita klaim. Seperti Yakub. Harus diklaim. Jangan didiemin. Jangan malu-malu sama Tuhan. Jangan sama Tuhan. Nggak pakai malu. Hajar. Tuhan, saya susah. Tuhan, saya lagi ada masalah. Dia akan tinggalkan kita pada saat kita berbuat dosa. Tapi pada saat kita kembali, minta ampun sama Tuhan. Pada saat kita kembali minta ampun sama Tuhan, Tuhan akan memberikan kekuatan. Dia akan membangun kita kembali. Karena begitu besar kasih Allah akan kita, akan dunia ini.
Seberapa banyak dosa yang kita lakukan dalam hidup kita, itu tidak ada artinya kalau kita datang dan dibersihkan oleh darah Kristus. Jadi kalau kita manusia berdosa, kita suka berpikir bagaimana kita hidup berdosa banget nih. Hidup kita berdosa banget dalam hidup kita nih. Ada umur berapa sekarang? 50 saya. Kalau kita pikir ke belakang dosa kita, aduh malu ngomonginnya. Malu nggak? Malu. Apalagi yang umurnya udah 70, 80. Tanya, dalam hidup kalian selama 80 tahun, yang benar sama yang nggak benar, banyakan mana hidupnya? Yang diingat yang nggak benernya. Yang diingat tuh yang nggak benernya, yang benernya nggak diingat. Kenapa? Karena setan ngasih taunya yang nggak benar semua. Kenapa? Dia mau nyalahin kita terus, nyalahin. Jangan takut. Kita boleh apa namanya? Usir. Yesus bilang apa? Makanya ketemu setan itu jangan takut, usir. Pakai sendal jepit, timpuk kalau bisa. Usir, nyala engkau, pakai firman Tuhan, nyala engkau. Nyala engkau dari pikiran saya. Karena sifatnya setan itu nuduh terus. Dosa kita dikasih lihat terus, nuduh terus. Kita harus berdoa, Tuhan, beri saya kekuatan. Ini dosa mengiang-iang terus ini. Dituduh terus. Tapi Tuhan akan terus membangkitkan kita. Kalau Kristus di dalam kita, Kristus cuma bilang, nyala engkau dari dalam hidupku. Nyah, keluar. Dan jangan kaget, kalau kita nih punya kebiasaan jelek, contoh gitu, misalnya ngerokok gitu ya. Lalu kita mau bertobat. Ini tangan nih, kok yang namanya orang ngerokok, tangannya kayak sumpit. Kalau nggak nyumpit rokok nggak enak. Mau nyumpit mulu, tuh rokok mau disumpit mulu. Maunya begini mulu. Kalau dia tahu Tuhan ada di dalam badan dia, Tuhan sendiri yang akan mengontrol badan dia. Ini nggak jadi begini tangannya. Beneran. Akan Tuhan ambil itu. Misalnya nih ada satu orang yang demen ngerokok, belinya di mana? Di warung. Warung yang di situ. Yang warung itu udah nongkrong 20 tahun, 30 tahun. Tiba-tiba warung itu digusur. Jangan heran itu Tuhan yang gusur. Kenapa? Supaya kita nggak begini lagi, nggak ngerokok lagi misalnya. Atau kita pergi ke tempat-tempat yang tidak baik, misalnya pergi ke bar atau gimana, itu bisa kebakaran, bisa digusur pemerintah. Itu Tuhan yang taruh. Supaya apa? Supaya manusia-manusia seperti kita ini yang dosa, yang suka ke sana, nggak ke sana lagi. Kalau kita mau melakukan kehendak Tuhan. Itu aja dulu. Jadi persiapan, kita harus punya persiapan. Satu, persiapannya adalah apa? Datang kepada Tuhan setiap hari. Klaim janji Tuhan setiap hari. Berikan kita kekuatan. Apapun masalah hidup kita. Apapun yang namanya kesesakan besar itu akan terjadi. Minta Tuhan, persiapkan kita. Kalau kita sudah disiapkan, lu jangan takut. Contoh siapa? Sadrak, Abednego, Daniel, itu contohnya semua ada lengkap. Kalau mereka bisa ditolong Tuhan, masa kita enggak? Kalau nggak ditolong, ngapain kita percaya sama Tuhan? Wasting time. Dari mana kita tahu kita sudah ditolong Tuhan? Sampai detik hari ini kita hidup benar, walaupun ada kesalahan, tapi Tuhan tetap pelihara. Ingat itu. Itu sejarah. Sejarah siapa? Sejarah kita. Setiap manusia nih yang ada di sini nih punya sejarah masing-masing. Kalau kita lihat ke belakang, bagaimana perjalanan hidup kita dari kecil sampai besar ini, bagaimana tuh nggak mungkin kalau mau bohong, kalau mau jujur nggak mungkin nih saya harusnya hidup sekarang, nggak, harusnya udah mati dari kapan-kapan. Kenapa? Pernah kecelakaan lah, pernah kena beginilah, pernah susah lah, musik masuk penjara lah, segala macam, tetek banyak. Tapi Tuhan pelihara sampai hari ini, bahkan Tuhan pelihara sampai punya anak, mama punya cucu. Nah, itulah janji Tuhan. Oke? Sampai di sini kita belajar. Kita berharap bahwa pelajaran ini tidak sia-sia dan kita mengerti setiap cerita di dalam Alkitab itu harus kita lihat bukan hanya cerita itu, tapi bagaimana aplikasinya dia akan datang. Oke? Kita akan masuk ke dalam doa. Oke? Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah membuka rahasia Tuhan, membuka hati Tuhan kepada kami, persiapkan kami Tuhan. Karena ada waktunya akan datang bahwa kesusahan itu akan datang menghampiri kami. Tapi janji Tuhan kepada Yakub, Abraham, Ishak, itu semua kita terima. Melalui siapa? Melalui Kristus. Karena janji itu diberikan hanya kepada Kristus. Dan di dalam Kristuslah janji-janji itu bisa diterapkan dalam hidup kami. Biarlah Tuhan kami mengklaim janji Tuhan, mengklaim janji Kristus. Di dalam Kristus. Supaya kami tahu
bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Allah kami, dan kami tidak pernah takut dengan apa yang bisa terjadi dalam dunia ini. Kami takut kepada Dia yang bisa merusak atau membunuh bukan hanya daging, tapi roh. Biar Tuhan ajar kami untuk selalu takut akan Tuhan, dan kami akan berpisah malam ini bagi mereka yang mau beristirahat di Jakarta. Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, dan tidur yang nyenyak, supaya besok pagi mereka boleh melakukan aktivitas mereka dengan baik. Dan bagi anak-anak, Tuhan lindungi mereka, Tuhan berikan mereka hati yang penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan. Sehingga dari kecil, dari anak-anak, mereka belajar mengenal siapa Tuhan, dan mereka ditaruh namanya, nama yang baru, yaitu nama Kristus di dalam hati dan pikiran mereka. Dan kami berdoa bagi anak-anak ini, supaya Tuhan bisa melindungi mereka, memberkati mereka, dan memakai mereka menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Oke, selesai. Kalau ada pertanyaan silakan.